mengklaim Tumenggung Sumodiningrat sebagai leluhurnya hingga memalsukan sejarah beserta dengan makamnya, Lutfi bin Yahya layak dinobatkan sebagai pengarang cerita dan tukang ngibul paling top di dunia. Nah, ketika beliau membebaskan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-1, maka diminta oleh Kanjeng Sultan Habib Toha Sudikiranya untuk mengawal beliau di Ngayogyakarta. Maka dituruti dan diangkat menjadi menantu Habib Kaping Sepindah. Itu dasarnya dari mana? Jadi KRT Sumodiningrat yang diakui oleh dari zaman itu tidak mungkin. Jadi KRT Sumodiningrat itu adalah cucu HB1. Perjuangan atau sejarah yang dibangun oleh nenek moyang kita itu tidak begitu saja, tetapi dengan darah. Kemudian kita diam saja, tidak peduli. Subhanallah. Termasuk golongan apa kalau kita tidak peduli terhadap realitas yang ada? Ini serius. Di awal munculnya kasus pemalsuan makam dan juga nasab dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dulu kita sempat bertanya-tanya kenapa pihak Keraton Jogja hanya diam saja dan seolah-olah membiarkan Lutfi bin Yahya ketika ia membelokkan nasab Panglima Perang Kesultanan Jogja yang ia jadikan sebagai leluhurnya. Bukan hanya membelokkan nasabnya, bahkan oleh Lutfi bin Yahya juga dibuatkan makamnya di Semarang, Jawa Tengah, yang otomatis berarti mengingkari makam aslinya di jajaran Yogyakarta. Dulu di dalam benak kita selalu muncul pertanyaan, di mana peran Kesultanan Jogja atas pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya, yang mana sejarah tersebut sangat berkaitan erat dengan sejarah leluhur di Keraton Jogja. Apakah Kesultanan Jogja tidak seperduli itu terhadap sejarah leluhurnya, sehingga mereka membiarkan begitu saja ketika ada pihak luar yang mengaburkan sejarahnya, bahkan memalsukan nasab beserta juga dengan makamnya? Di dalam hati kita terbesit kekecewaan yang dalam terhadap Kesultanan Jogja yang seolah-olah tidak peduli dengan sejarah penting yang menyangkut dengan leluhurnya. Namun setelah adik dari Raja Jogja angkat bicara, barulah kita paham situasi yang sebenarnya, di mana yang paling bangsat dalam situasi ini tidak lain memang dari pihak Lutfi bin Yahya. Sudah ditunjukkan data dan fakta sejarah oleh Kesultanan Jogja, namun tetap ngeyel dan tetap mengklaim bahwa Sumodiningrat merupakan leluhurnya dari Marga bin Yahya. Lebih kurang ajar lagi ketika sudah diberitahu tentang kebenarannya, tapi malah membantah seolah-olah sejarah versi mereka itu lebih sahih dari catatan sejarah primer yang dimiliki oleh Kesultanan Jogja. Kita tentu ingat ada seorang Habib yang merupakan anak buah Lutfi bin Yahya pernah berkata dalam ceramahnya bahwa Habib Lutfi lebih paham sejarah daripada keluarga keraton yang dianggap tidak begitu paham dengan sejarah para leluhurnya. Ini sungguh bentuk kekurang ajaran tingkat dewa, sebab itu artinya Lutfi bin Yahya mengingkari data dan fakta sejarah Kesultanan Jogja dan membuat sejarah tandingan untuk mendustakan sejarah versi aslinya. Maka dari itulah, jika ada kaum budak yang menganggap kita bangsat karena telah menyerang dan berusaha membunuh karakter seorang ulama, maka kita katakan sekarang bahwa ulama kalianlah yang memang bangsat sudah membelokkan sejarah bangsa, memalsukan nasab hingga makamnya, hingga berani mendustakan sejarah aslinya yang bersumber dari Kesultanan Jogja. Semua data dan fakta sejarah sezaman, baik data internal yang ditulis oleh keluarga maupun data eksternal yang ditulis oleh Inggris sebagai pihak yang menyerang Kesultanan Jogja, semua menunjukkan bahwa Sumodiningrat Panglima Perang Kesultanan Ngayogyakarta terbunuh dalam peristiwa yang kemudian beliau dimakamkan di jajaran Yogyakarta. Maka sangat dipertanyakan kewarasan akal sehat kita jika kita lebih mempercayai dongeng Lutfi bin Yahya yang hidup 200 tahun setelahnya daripada data dan fakta sejarah yang ditulis oleh saksi sejarah yang ikut terlibat langsung dalam peristiwa. Terkait bahwa Kanjeng Raden Sumodiningrat ini bukan Habib dan benar makamnya ada di jajaran Yogyakarta, ada bukti yang namanya primer ya, artinya bukti yang dibuat di masanya, internal yang dibuat oleh keluarga besar keraton, eksternal adalah yang saya katakan tadi, data-data yang dirampas oleh Inggris, yang itu sekarang tersimpan di Museum Inggris, dan itu terperinci, artinya internal, eksternal, primer membuktikan KRT Sumodiningrat bukan Habib dan makamnya benar-benar ada di jajaran Yogyakarta, bukan di Semarang. Oke. Ya itu saya matur
bahwa ini nih kalau Kanjeng Sumodiningrat itu cucunya Habib 1. Jadi tidak mungkin ada bin Yahya karena ini silsilahnya itu sudah jelas. Iya, dari Balai Pripun itu diwenang apa? Terus ya itu. Tapi kan menurut Habib Lutfi ini KRT Sumodiningrat itu masih pondok, mulai pondok beberapa tahun, tua baru meninggal. Jadi beda sekali dengan babat kita, babat Sepei ya AB2. Tapi mereka kayaknya AB gitu ya? Iya, diabaikan. Pokoknya ya harus itu namanya. Tapi kan silsilah kita enggak ada catatan itu. Kok jujur saya takut ngitung ini. Karena ini bisa kualat gitu. Entah dengan cara apa membuat beliau tuh Dan lebih memilukan lagi, makamnya ini dipalsukan. Pengaburan sejarah ini harus segera diselesaikan, dan harapan saya ini tidak bisa selesai kalau kami yang berbicara di medsos ya, atau mungkin di media-media yang lain. Ini seperti yang kami telah juga diskusikan dengan sejarawan senior termasuk Pak Anhar Gonggong, harus ada keterlibatan dari pemerintah. Lebih khusus kalau Semarang tentu ke Pak Gubernur Semarang, begitu pesan beliau. Karena pertama untuk menjaga keaslian sejarahnya, kedua pemerintah juga biar memiliki kepedulian terhadap sejarah. Bayangkan seorang yang telah bertaruh raga dan nyawa untuk kerajaannya, sekup kecil kerajaannya, tapi sekup luas bahwa jiwa patriotis itu adalah jiwa bangsa kita, bangsa Indonesia, otomatis beliau adalah pahlawan kita semua. Ini jangan sampai tercemari dengan pengaburan sejarahnya. Pemalsuan sejarah dan makam serta pembelokan nasab para leluhur bangsa sungguh tidak bisa terus dibiarkan begitu saja. Karena itu merupakan bentuk kejahatan sosial yang luar biasa biadabnya, yang akibatnya akan mengancam sejarah kebesaran orang-orang Nusantara. Kita bisa bayangkan 100 atau 200 tahun ke depan, jika pembelokan sejarah dan nasab para leluhur bangsa ini sukses besar, maka sudah pasti anak cucu kita di masa depan akan menjadi bangsa yang sangat lemah, tidak memiliki kebanggaan sebagai suatu bangsa, karena sejarah masa lalunya tidak ada satupun yang menyebutkan kalau leluhur mereka adalah orang-orang besar pada masanya. Orang-orang besar masa lalu yang sejatinya adalah leluhur bangsa Nusantara sudah tidak akan dikenali lagi oleh anak cucu kita sebagai leluhurnya. Karena sejarah yang tercatat, orang-orang besar tersebut adalah leluhur bangsa keturunan pendatang, dan itu semua akibat pembelokan sejarah yang dilakukan di masa sekarang. Lebih mengerikan lagi jika di masa depan, generasi penerus kita akan menjadi bangsa pecundang, karena sejarah mencatat peradaban di bumi Nusantara bukan dibangun oleh para leluhur bangsa kita, melainkan dibangun oleh bangsa pendatang, sehingga anak cucu kita di masa depan sudah pasti akan menjadi bangsa yang sama sekali tidak memiliki kebanggaan. Kita akan terus melawan dan terus menyuarakan ini semua, hingga Lutfi bin Yahya minta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Dan kita tidak peduli jika harus berhadapan dengan sesama bangsa kita yang saat ini sedang menjadi pengkhianat bangsa, karena terus membela sang tuan majikannya, padahal sudah terbukti dengan sangat nyata bahwa orang yang dibelanya itu telah berbuat kejahatan yang luar biasa biadabnya. Kita akan terus bersuara sampai pemerintah mendengar suara kita, kemudian bergerak dan meluruskan pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya beserta para kronik-kroninya.